Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-17 Sa'ban 1442 Hijriah, 30 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-67 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, jika ada pertanyaan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Ash'ari, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas, Kiai Ahmad Zaid, Ahmad Syatari, Kiai Al-Hajj Abdul Jamil, wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam al-alim al-allamah Syekh Salim bin Samir al-Hadrami wa syarikhihi Syekh Nawawi Banten, wa ila hadrati masyayikhina wa nakhusu khasatan tammatan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina hadratu Syekh Maimun Zubair wa hadratu Syekh Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karumatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, yabtulu as-sawmu. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang sifatnya merusak puasa. Yabtulu batal. Yabtulu batal opo as-sawmu puasa. Yabtulu batal opo as-sawmu puasa. Puasa menjadi batal sebab
biriddatin kelawan sebab murtad, wa haydin lan haid, wa nifasin lan nifas, au wiladatin atawa ngelahiraken, biriddatin kelawan sebab murtad, wa haydin lan haid mens, wa nifasin lan nifas, au wiladatin atawa ngelahiraken, wa jununin lan edan, wa jununin lan gila, walau lahwatan lan senajan sedela, walau lahwatan lan senajan sebentar. Berpuasa menjadi batal, dengan sendirinya puasanya batal. Apa sebabnya? Penyebabnya adalah yang pertama, murtad. Dengan sendirinya ketika ada orang berpuasa lalu ia murtad, keluar dari Islam, maka puasanya batal. Haid juga sama, perempuan lagi puasa tengah hari keluar darah menstruasi, batal puasanya. Nifas juga sama. Melahirkan, lagi puasa lalu siang hari melahirkan, batal. Wajununin dan gila. Gila, meskipun gilanya sebentar, maka puasanya tetap batal. Wa bi ighma'in lan kelawan sebab ayan itu epilepsi. Wa bi ighma'in lan kelawan sebab ayan. Wasakarin lan mabok. Wa bi ighma'in lan kelawan sebab ayan, wasakarin lan mabok. Ta'adda kang sengaja sopo wong bihi kelawan sakar. Ta'adda kang sengaja sopo wong bihi kelawan sakar. In'ama lamun nyumrambahi, in'ama lamun nyumrambahi opo ighma lan sakar, in'ama lamun nyumrambahi opo ighma lan sakar, nyumrambahi jami'an nahari ing sekabehane awan siang hari. In'ama lamun nyumrambahi opo ighma lan sakar, jami'an nahari ing sekabehane siang hari. Tadi kalau gila meskipun sebentar batal puasa. Sementara kalau epilepsi, ada orang lagi puasa, epilepsinya kumat atau mabuk yang sengaja. Epilepsi kumat atau mabuk yang sengaja itu batal puasa jika berlangsung selama 1 hari penuh. Jika berlangsung selama siang hari penuh. Artinya berarti ada orang kok na'udzubillah lagi puasa lalu epilepsinya kumat hanya 1 jam misalkan, maka puasanya tidak batal. Atau orang mabok yang sengaja, mabok sengaja namun hanya sebentar, setengah jam misalkan, maka tidak batal puasanya. Bahwa walhasil kesimpulannya, kata Imam Al-Mudabiri, murtad, gila, haid, nifas, melahirkan,
jika terjadi di tengah hari meskipun ya, di siang hari meskipun sebentar maka batal puasanya. Tidur tidak. Tidur itu tidak membatalkan puasa meski selama 1 hari penuh. Mulai dari subuh sampai maghrib, bangun maghrib, misalkan tidak batal, sah. Nah, sekali lagi bahwa al-ighma, yakni ayan yang kumat, ya epilepsi kumat dan mabok yang disengaja itu membatalkan jika berlangsung selama siang hari penuh. Kalau tidak, ya tidak. Wa'lam annal mughma alaih idza afaqa qadus sawma mutlaqan. Sawa'un ta'adda bi ighma'ihi amla bi khilafis salat fala yajibu alaihi qada'uha illa idza kana muta'addiyan bi ighma'ihi. Bahwa ayan atau epilepsi dia ketika ada orang lagi puasa lalu epilepsinya kumat, baik sengaja ataupun tidak, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Berbeda kalau sholat. Ada orang misalkan masuk waktu sebelum waktu zuhur, ya, sebelum waktu zuhur ini, kemudian epilepsinya kumat setengah 12 siang sampai terus baru sembuh jam 4 habis asar, maka dia tidak terkena kewajiban mengqadha sholat. Baik, itu hal-hal yang bisa merusak puasa. Murtad, haid, nifas, melahirkan, gila, meski sebentar, ayan atau epilepsi kumat dan mabok jika keduanya berlangsung selama 1 hari penuh. Kalau tidak, ya tidak. Faslun al-iftar. Faslun utawi kiku fasal al-iftaru utawi buka puasa. Al-iftaru utawi buka puasa fi Ramadhana ing dalem puasa Ramadan. Al-iftaru utawi buka puasa fil iftari ing dalem puasa Ramadan. Iku arba'atu anwa'in ana papat piro-piro macem. Iku arba'atu anwa'in papat piro-piro werna. Berbuka puasa ditinjau dari sisi hukum. Sekali lagi, berbuka puasa di bulan Ramadan, di puasa Ramadan. Berbuka puasa dalam puasa Ramadan ditinjau dari sisi hukum ada 4 macam. Wajibun siji hukumnya wajib. Jadi bukanya wajib buka. Kama kaya perkara fil haidi kang tetep ing dalem wong wadon kang haid. Kama fil haidi kaya tetep fil haidi ing dalem wong wadon kang haid. Wong wadon kang haid wan nufasa lan wong wadon kang nifas. Ada 4 hukum berbuka puasa. Berbuka puasa Ramadan.
Pertama, hukumnya wajib. Seperti kasus orang haid, kasus orang nifas. Itu wajib buka. Ramadan kok puasa siang hari dia haid, wajib buka. Artinya berarti kalau dia tidak buka justru malah dosa. Bukan pahala tapi dosa. Meski nifasnya itu nifas karena misalkan habis keguguran, tetap wajib berbuka. Dia tidak boleh meneruskan puasa. Yang kedua, wajaizun lan hukume jaiz. Wajaizun lan jaiz. Jaiz itu boleh. Boleh buka, boleh juga lanjut puasanya. Yang pertama wajib, yang kedua jawaz ataupun hukumnya boleh buka, boleh juga tidak. Contoh kama kaya perkara fil musafiri ing dalam wong kang musafir. Orang yang dalam perjalanan. Wal maridi lan wong kang sakit. Wal maridi lan wong kang sakit. Yang kedua hukumnya jawaz, jaiz. Boleh buka, boleh juga lanjut puasa. Kasusnya contoh seperti musafir. Ya, musafir itu kalau dia kuat lanjut puasanya, lebih baikan berpuasa. Tapi kalau misalkan dia tidak kuat, sekiranya bepergian yang melelahkan dan mengkhawatirkan kalau dipaksakan puasa, ya buka, boleh puasa, boleh buka. Kemudian wal marid, ya, marid sakit, orang sakit itu boleh buka, boleh lanjut puasanya. Ya'lam anna lil marid thalathata ahwal fa in tawahhama dararan yubihu lahu tayammum kurihalahu as-shaum kurihalahu as-shaum wa jaza lahu al-fitr. Orang sakit itu kalau dia khawatir atas penyakitnya, di mana kalau dia itu memaksakan puasa, maka akan bertambah sakit, bertambah parah, bahkan sampai mengancam nyawa, apalagi justru makruh kalau dia itu puasa. Makruh. Enggak, saya sih itu puasa sajalah. Jangan, makruh. Oh, kalau dia hanya sifatnya menyangka, mohon maaf saya ulangi. Jadi sakit yang seperti apa? Sakit yang memperbolehkan seseorang tayamum, yakni bisa bertambahnya penyakit, bertambah parah, memperlambat kesembuhan atau menghilangkan nyawa, yang mengancam nyawa. Kalau si sakit ini dia menyangka ini ya, menduga akan bertambah penyakitnya, atau tadi menduga akan memperlambat kesembuhan, menduga akan mengancam nyawa, menduga akan bertambah parahnya sakit, maka makruh. Tapi kalau yakin kalau saya memaksakan puasa, maka akan tambah parah, maka haram puasanya. Wajib dia berbuka. Sehingga kalau ada kasus dia yakin kalau puasa dipaksakan itu bahkan sampai mati, maka di sini bahkan faidas tamar roso iman hatta mata asian, maka dia matinya itu maksiat. Karena bagaimanapun menjaga nyawa ataupun mempertahankan kehidupan itu wajib. Sehingga kalau dia puasa memaksakan, padahal dia yakin bahwa kalau puasa tambah parah penyakitnya sampai mengancam nyawa,
maka haram puasanya. Fa in kana al-maradu khafifan kasuda'in aw waja'i udhrin wa sinin lam yajuz al-fitr. Kalau sakitnya itu sakit ringan, ya nggak boleh dia berbuka puasa. Illa ayyakhafa ziyada bisawm, kecuali memang khawatir tambah parah flu-nya, tambah parah sakit giginya, boleh buka. Di sini ada ya, jadi ada yang memperbolehkan sakit-sakit semacam sakit gigi, sakit flu, demam, ya, flu demam, kalau dia yakin khawatir akan tambah demamnya, boleh berbuka puasa. Tapi kalau tidak, ya nggak boleh berbuka. Yubahul fitru fi Ramadan bisittatin. Ada lagi kebolehan berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Musafir, sakit tadi, lalu wasyaikhil haram. Orang yang sudah tua renta itu boleh. Tua renta boleh dia berbuka. Hamil, orang hamil juga boleh. Bahkan di sini wal atshan ay haitsu li haqqihi masyaqqatun syadidah. Haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidatun la tahtamilu 'adatan. Hausnya bukan main. Ya, orang puasa pasti haus, orang puasa pasti lapar. Tapi haus yang tidak seperti biasanya. La tahtamilu 'adatan, yang hampir saja dia tidak kuat untuk menahan haus itu, khawatir sampai pingsan atau sampai mati misalkan. Laparnya luar biasa, yang tidak seperti biasa-biasanya umum orang berpuasa. Maka haus ataupun haus ataupun lapar yang tidak seperti biasanya, yang bisa sampai khawatir mengancam nyawa, itu diperbolehkan untuk berpuasa menurut Az-Zayadi atau Az-Ziyadi. Baik, kita lanjutkan. Wala lan orang. Tadi pertama hukumnya wajib, kedua hukumnya boleh. Yang ketiga wala lan ora wajib, wala lan ora jaiz. Hukum yang ketiga berbuka puasa itu ya tidak dikatakan wajib, juga tidak dihukumi jaiz. Contohnya kama fil majnun, kama kaya tetap fil majnuni, kaya barang fil majnuni kang tetap ing dalam wong kang edan, wong gila. Itu orang gila itu wajibkah dia berbuka? Ya tidak. Bolehkah? Ya tidak dikatakan jaiz, yang orang dia gila, tidak terkena hukum. Tidak terkena hukum. Wa muharramun, itu yang ketiga. Wa muharramun nan kang diharamakan. Ada berbuka puasa itu haram, diharamkan. Contohnya apa? Kasusnya kaman kaya wong akhara kang ngakhiraken sapa man. Akhara kang ngakhiraken sapa man qada Ramadhana ing ngodoni bulan Ramadan. Kaman kaya wong akhara kang ngakhiraken sapa man qada Ramadhana ing ngodoni bulan Ramadan. Ing ngodoni puasa Ramadan, mohon maaf. Qada Ramadhana ing ngodoni puasa Ramadan. Ma'atamakkunihi ing dalam sertane mungkin, ma'atamakkunihi ing dalam sertane sempat luangnya waktu. Ma'atamakkunihi ing dalam sertane luange waktune si wong atau luange waktune mengkoto. Ma'atamakkunihi ing dalam sertane luange waktune si wong. Luang waktunya hatta ya'tiya sehingga teka opo Ramadan hatta doko ma'atamakkunihi ing dalam sertane sempate wong hatta doko sehingga sempit opo al waktu
hatta doko sehingga sempit opo al waktu anhu saking ngodoni Ramadan, ngodoni puasa Ramadan. Kasusnya kaman kaya wong akhara kang ngakhiraken sapa man qada Ramadana ing ngodoni puasa Ramadan. Ma'atamakkunihi ing dalam sertane sempat ya, sempatnya wong sempat untuk mengkodok hatta doko sehingga sempit opo al waktu anhu saking kodok. Yang keempat, hukumnya haram buka. Dalam kasus orang punya hutang kodo Ramadan, ya, punya hutang kodo Ramadan misalkan 2 hari nggak dibayar-bayar, padahal sebelum-sebelumnya selama 11 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus dia sempat untuk mengkodok, tapi ntar besok, sampai tiba-tiba bulan Sya'ban tinggal 2 hari lagi. Bulan Sya'ban tinggal 2 hari lagi, dia punya hutang 2. Bulan Sya'ban tinggal tersisa 2 hari. Pada hari itu dia sedang berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa haram, dia berbuka, saya buka aja lah, nggak bisa. Haram dia hukumnya berbuka. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya dia punya kesempatan yang cukup, namun dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya waktu yang tersisa hanya 2 hari, pas cukup hanya untuk mengkodok puasa, hutang puasanya dia. Itu. Ma'atamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Sebagaimana contoh kasus orang mengakhirkan mengqadha Ramadan sementara dia punya kesempatan waktu yang sangat banyak, namun dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya sampai waktunya itu sangat sempit sekali, artinya hanya tersisa untuk mengqadha 2 hutang puasanya tadi. Bulan Sya'bannya tinggal 2 hari lagi. Kalau dia tidak mengqadha juga atau dia batal, ya sudah, akhirnya dia hutangnya bertambah nantinya. Bertambah dalam arti wajib untuk membayar fidyah. Nanti ada pembahasannya. Ya, ini kasusnya bagi orang yang punya kesempatan. Ya, kesempatan yang sangat luas. Beda halnya, dia misalkan selama 11 bulan itu benar-benar tidak punya kesempatan, sibuk, musafir, lain sebagainya. Mau puasa tiba-tiba sakit, mau puasa lagi dia harus melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Sampai hutang puasa 2 tinggal 2 hari lagi, maka tidak haram kalau misalkan tiba-tiba di tengah hari, di siang hari dia batalkan puasanya, tidak apa. Baik, itu 4 kasus ataupun 4 konsekuensi hukum berbuka puasa. Wajib, jaiz, tidak wajib dan tidak jaiz, dan haram. Wa aqsamul iftari utawi piro-piro bagiane bagian-bagiane buka puasa. Model-model macam-macamnya. Wa aqsamul iftari utawi macam-macamnya buka puasa. Iku arba'atun iku ana 4 aidon kelawan man. Wa aqsamul iftari utawi macam-macamnya buka puasa iku arba'atun iku ana 4 aidon kelawan man. Kemudian selanjutnya macam-macam atau pembagian dari berbuka puasa ditinjau dari kewajiban untuk membayar ataupun mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Kalau tadi itu dari sisi hukum, kalau ini ditinjau dari sisi kewajiban atau konsekuensi yang harus ditanggung. Ketika seseorang berbuka puasa. Pertama, perkara.
ma perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al qada'u ngodoni puasa. Ma siji perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al qada'u ngodoni puasa. Opo al qada'u ngodoni puasa wal fidyatu lan bayar fidyah. Wa huwa utawi ma yalzamu fihi al qada wal fidyah. Wa huwa utawi ma yalzamu fihi al qada wal fidyah iku ithnani ana loro. Wa huwa utawi ma yalzamu fihi al qada wal fidyah iku ithnani ana loro. Al awwalu utawi kang pertama iku al iftar buka puasa. Li khaufin karena mengkhawatirkan. Ala ghairihi ingatase liyane wong. Ala ghairihi ingatase liyane sohim. Yang pertama, saya ulangi bahwa berbuka karena dia mengkhawatirkan selain dirinya. Contohnya apa? Contohnya misal ada orang lagi puasa. Ya, orang puasa lalu karena dia harus menolong orang lain yang terancam nyawa. Ada orang lagi puasa tiba-tiba ngelihat ada orang tenggelam. Wah, akhirnya dia nolong orang itu yang menyebabkan dianya akhirnya jadi batal. Maka bahkan orang ini di samping nanti berkewajiban untuk mengqadha, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Atau dalam kasusnya seorang wanita yang sedang hamil atau seorang ibu menyusui yang justru hanya mengkhawatirkan kepada janin yang dikandung atau anak yang sedang disusui. Hanya mengkhawatirkan itu, tidak mengkhawatirkan dirinya. Jadi dia, kalau saya puasa kasihan ini nanti janinnya khawatir sakit, janinnya nanti khawatir tidak berkembang dengan baik. Kalau saya puasa, khawatir nih si bayinya ini nanti ikutan sakit karena dia nyusunya kurang, misalkan air asinnya keluarnya kurang sehingga akhirnya si bayinya nanti khawatir sakit. Jadi dia unsurnya hanya mengkhawatirkan selain dirinya, mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan anak bayinya. Maka kasus orang yang perempuan hamil atau perempuan yang menyusui yang hanya mengkhawatirkan selain dirinya wajib mengqadha ketika dia akhirnya buka puasanya. Maka dia nanti wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya hanya mengqadha. Contoh, ada wanita hamil. Lalu bulan Ramadan nih. Saya nih sakit ini. Saya khawatir kalau saya puasa, sayanya khawatir sakit. Atau saya khawatir, di samping khawatir sayanya sakit, khawatir anak janin yang saya kandung juga ikutan sakit. Tapi harus ada unsur mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai hanya mengkhawatirkan selain dirinya saja. Yang kedua, misalkan orang menyusu. Kalau saya memaksakan puasa, nanti saya khawatir jadi sakit, jatuh sakit. Sebab air ASI saya disedot terus sama bayi. Sehingga khawatir sayanya sakit.
Dan di samping khawatir sayanya sakit, khawatir anak sayanya juga sakit. Nah, kalau dua kasus ini, ya, maka hanya kewajiban mengqadha saja, tidak kewajiban membayar fidyah. Yang berkewajiban di samping mengqadha dan membayar fidyah adalah hanya mengkhawatirkan selain dirinya saja. Gitu. Baik. Itu yang pertama, wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha. Yang kedua, wasani utai kang kaping loro iku al iftaru buka puasa. Ma'a takhiri qada'in sertane ngakhiraken ngodoni puasa. Ma'a takhiri qada'in sertane ngakhiraken ngodoni puasa. Ma'a takhiri qada'in sertane ngakhiraken ngodoni puasa. Ma imkanihi ing dalem sertane sempate wong, sempat luangnya waktu. Ma imkanihi ing dalem sertane sempate wong atau luangnya waktunya seseorang tadi. Hatta ya'tiya sehingga teka. Hatta ya'tiya sehingga teka opo Ramadanun akharu Ramadan kang liyan. Hatta ya'tiya sehingga teka opo Ramadanun akharu Ramadan kang liyan. Hatta ya'tiya sehingga teka opo Ramadanun ulan Ramadan akharu kang liyan. Kasus yang kedua yang berkonsekuensi kewajiban di samping mengqadha dan membayar fidyah adalah berbuka puasa. Yang berbuka puasa. Buka puasa bukannya biasa. Kemudian harusnya dia mengqadha, ya. Terus tidak sempat, padahal waktunya sangat luang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik seperti kasus tadi. Ya, kasus yang pertama tadi, yang hukumnya haram itu. Ya. Ada orang punya tanggungan hutang puasa 5 hari. Misalkan nih, ini kasus sekarang nih bulan Sya'ban. Ini misalkan bulan Sya'ban sudah tanggal, saya contohkan yang mudah saja. Misalkan sudah tanggal 20. Ini saya contohkan saja ini, karena kita nanti nunggu keputusan pemerintah. Saya Ramadan kemarin, Ramadan 1441 Hijriah kemarin, punya hutang puasa 10. Ya, misalkan saya kemarin 10 hari itu sakit. Nah, bilang balik ya. Contoh aja ini, 10 hari Ramadan yang kemarin saya sakit 10 hari sehingga akhirnya saya nggak puasa. Kemarin selama 11 bulan itu sebenarnya saya punya waktu banyak, kesempatannya banyak banget. Terus saya dari kemarin dari bulan Syawal yang lalu, entar sok. Sampai misalkan saya hari ini pun belum ngodoni satu pun. Belum bayarin puasa satu pun. Sementara waktu yang tersisa tinggal 10 hari persis. Jadi 10 hari persis. Ternyata 10 hari yang saya belum bayarin, belum saya qadhain puasanya itu, sayanya ya ngablu lagi. Nggak puasa-puasa sampai masuk bulan Ramadan nanti. Akhirnya saya padahal sempat besok lagi nggak puasa lagi, besok lagi nggak puasa lagi, besok lagi puasa. Lah, utang 10 kemarin belum sempat terlunasi,
sampai tiba-tiba masuk Ramadan. Maka saya di samping masih punya kewajiban hutang puasa 10 hari, ya di samping masih hutang puasa 10 hari, saya juga wajib membayar fidyah atas kelalaian saya tidak mengkodoi puasa tersebut. Sekali lagi saya ulangi, di samping saya punya kewajiban masih hutang 10 hari, saya pun wajib untuk membayar fidyah 10 hari ini atas nama kelalaian saya tidak cepat-cepatan mengkodok sementara waktunya terbuka dan sangat luang sekali. Jadi nanti nih saya 10 ini belum bebas, masih harus dikodok kalau nanti setelah bulan Ramadan nanti, bulan Syawal nanti. Dan saya wajib bayar fidyah. Fidyahnya apa? Ya setiap hari 1 mud. Berarti saya 10 hari berarti 10 mud. Kalau nisbatnya 1 mud itu 7 on, ya 7 kali 10 berarti 7 kilo. Kurang lebih sekitar 7 kilogram. Saya harus memberikan kepada fakir miskin atas nama kelalaian saya tidak mengkodok puasa 10 hari cepet-cepetan. Terus kewajiban puasanya tetap wajib nanti. Nah itu maksudnya. Tuh, jadi yang pertama, ya, ini wajib membayar, di samping mengkodok puasa, wajib juga membayar fidyah. Tsaniha, itu kasus pertama. Tsaniha utawi kaping lorone arba'ah. Tsaniha utawi kaping lorone arba'ah. Tsaniha utawi kaping lorone arba'ah iku ma perkara. Iku ma perkara. Yalzamu kang wajib. Yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al qada'u ngodoni puasa. Dunal fidyati ora wajib bayar fidyah. Tsaniha utawi kaping lorone arba'ah. Tsaniha utawi kaping lorone arba'ah iku ma perkara. Yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al qada'u ngodoni. Ngodoni puasa dunal fidyati ora wajib bayar fidyah. Wa huwa utawi ma yalzamu fihi al qada' dunal fidyah. Iku yaksuru akeh. Opo ma wa utawi ma yalzamu fihil qada dunal fidyah iku yaksuru iku akeh opo ma. Contohnya kamu ghma alaih kayak wong. Kalau tadi ighma itu penyakitnya, kalau ini orangnya. Kamu ghma alaih kayak wong kang penyakit ayan. Kamu ghma alaih kayak wong kang penyakit ayan. Yang kedua adalah yang hanya berkonsekuensi hanya mengkodo saja. Fidyah tidak. Ya, ini banyak contohnya. Misalkan kayak tadi penyakit ayannya kumat selama 1 hari penuh, siang hari penuh. Orang lupa niat. Ya, kemarin pertemuan yang lalu lupa niat, ya. Kemudian juga sengaja berbuka asal bukan buka yang bukanya itu karena berhubungan badan. Kalau berbuka merusak puasanya itu dengan berhubungan badan di bulan Ramadan, kan kemarin wajib memberi makan memberi makan 60 orang miskin. Awalnya itu adalah memerdekakan, kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa justru wajib membayar fidyah. Nah ini sih yang biasa, yang banyak contohnya. Hanya kewajibannya mengqadha saja. Wa tsalitsuha utai kaping telune arba'ah.
Wa tsalitsu utai kaping telune arba'ah iku ma perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al fidyatu fidyah dunal qodoi ora wajib ngodoni. Wa tsalitsu utai kaping telune arba'ah iku ma perkara yalzamu kang wajib fihi ing dalem ma opo al fidyatu fidyah dunal qodoi ora wajib ngodoni. Siapa? Wa huwa utawi ma yalzamu iku syaikhun wong tua kabirun kang banget tuane. Iku syaikhun wong tua kabirun kang banget tuane. Yang ketiga, berbuka puasa yang kewajibannya hanya membayar fidyah. Kebalikan dari yang kedua, kewajibannya hanya membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Contohnya, orang tua renta bagaimana bisa mengqadha? Jika dia nggak puasa Ramadan selama 1 bulan Ramadan, dia nggak puasa karena tua banget, ya nggak kuat puasa. Ya sudah, dia hanya wajibnya membayar fidyah, bayar fidyah. Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Yang kedua, wa mithluhu maridun la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit sama bulan Ramadan dia nggak puasa, dan di hari-hari biasa pun selain Ramadan kayaknya tidak mungkin untuk mengqadha puasa. Sakitnya belum sembuh, kayaknya susah, tidak ada harapan untuk sembuh, tidak mungkin untuk mengqadha. Maka kasus sakit maupun orang tua ini, sakit yang hari dan orang tua ini boleh kewajibannya hanya membayar fidyah, tidak kewajiban mengqadha. Fidyahnya ya setiap hari 1 mud. Jadi misalkan 30 hari ya 1 kali 3, 7 on kali 30. 7 kali 3 sekitar 21 kilo. Warabi'uha utawi kaping papate arba'ah. Warabi'uha utawi kaping papate arba'ah. Iku la wala. Iku la ora wajib ngodoni, walalan ora wajib bayar fidyah. Ikullah ay la yajibu al-qadha, ay la yalzamu fihi al-qadha, wala ay wala yalzamu fihi fidyah. Yang keempat, tidak wajib mengqadha pun juga tidak wajib membayar fidyah. Bulan Ramadan dia buka. Penyebabnya apa? Wa huwa utawi la wala, wa huwa utawi la wala iku al-majnunu iku wong kang gila. Iku al-majnunu wong kang gila. Alladzi lam yata'adda kang ora sengaja sopo alladzi lam yata'adda kang ora sengaja sopo alladzi bijununihi kawan edane alladzi wa utawi la wala wa utawi rabi' iku al majnunu wong kang gila alladzi lam yata'adda kang ora sembrono, ya, yang kang ora sembrono. Alladzi lam yata'adda kang ora sembrono sapa alladzi bijununihi kelawan edane alladzi. Yang keempat, ada orang berbuka puasa di bulan Ramadan atau batal puasa di bulan Ramadan, penyebabnya adalah gila. Gilanya gila yang bukan karena unsur kesengajaan. Ya sudah, dia tidak wajib untuk mengqadha meskipun nanti bulan Syawalnya sudah sembuh. Bulan Syawalnya sudah sembuh dari gilanya, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah, juga tidak wajib untuk mengqadha. Karena apa? Karena dia tidak mukallaf. Pada bulan Ramadan ini, atau bulan Ramadan gila, pas Idul Fitri sembuh. Ya sudah, dia tidak wajib untuk mengqadha pun juga tidak wajib untuk membayar fidyah.
Jadi kesimpulannya bahwa dalam pasal yang terakhir ini, sebelum terakhir ini, ada berbuka puasa ditinjau dari segi hukum, yakni ada 4. Hukum berbukanya itu wajib, hukum berbukanya itu jaiz, hukum berbukanya itu ya tidak wajib dan tidak jaiz, dan hukum berbukanya itu diharamkan. Lalu selanjutnya berbuka puasa ditinjau dari sisi kewajiban yang harus ditanggung. Itu juga ada 4. Yakni yang pertama, kewajiban mengqadha dan membayar fidyah. Ada 2 kasus, berbuka karena mengkhawatirkan selain dirinya. Yang kedua, kasus berbuka puasa kemudian dia mengakhirkan mengqadhanya sampai akhirnya datang bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, kewajiban hanya mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Banyak contohnya. Sebagai ayan orang sakit, orang yang lupa niat, orang yang mungkin menolong orang lain, dan sebagainya. Itu wajibnya mengqadha, bukan membayar fidyah. Yang ketiga, kebalikannya, yakni hanya kewajiban untuk membayar fidyah. Qadhanya tidak. Bagaimana mungkin dia mengqadha? Wong puasa Ramadan saja dia tidak mampu. Contohnya adalah orang tua yang sudah tidak kuat untuk puasa, atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang keempat, ya tidak wajib qadha, ya tidak wajib membayar fidyah meskipun dia tidak puasa. Ya, ini siapa? Orang gila yang tidak ada unsur kesengajaan atau sembronoan dalam hal gila. Baik, itu Mas Hari di malam hari ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kita dapat 2 pasal, yakni pasal yabtulus shaumu dan pasal al-iftaru fi Ramadan. Insya Allah sekaligus juga mengumumkan besok malam Kamis, kalau tidak ada halangan, insya Allah sekalian dengan khataman. Jadi meskipun tidak terjadi. Bagi jamaah yang bertanya dipersilakan, disiapkan pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan kan? Bagi kita yang masih memiliki orang tua yang kayaknya susah untuk dibilangin ayo puasa, tapi udah gimana ya, lost control gitu Kang. Misalnya jam 9 minta makan, teriak-teriak, itu kategorinya termasuk yang mana Kang? Wal haram pikun, ya masuk kategori asyaikhun kabirun itu. Jadi termasuk juga al-haram. Itu termasuk syaikhun kabirun tadi, al-haram. Kalau bahasa Arabnya al-haram. Jadi sudah pikun Mas Ari. Pikun kan, misalkan sudah makan ngomongnya belum makan, ya. Ya sudah, wajibnya fidyah. Iya. Hanya fidyah. Hanya fidyah, berarti anak-anaknya nggak wajib mengqadha gitu ya? Tidak. Iya. Terkadang kita jumpai kan, kita yang masih punya orang tua yang balik lagi seperti anak-anak gitu. Makan, ya, teriak-teriak. Dikasih tahu itu tiba-tiba. Ya. Ada yang mau bertanya? Pak Jajang, Mas Okta, Pak Pur. Pak Jajang ada ya? Ada. Mungkin cukup kayaknya Kang. Nanti dilanjut di WA. Baik, ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.